Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala al-habibil mustafa Abil Qasim Muhammad Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma salli ala wa alihi at-tayyibin at-tahirin وأصحابه المنتجبين ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين. اللهم بحق محمد وآل محمد عليك صل على محمد وآل محمد وارزقنا ووالدينا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا من بعدنا حب محمد وآل محمد. اللهم أحينا على ذلك وأمتنا على ذلك واحشرنا في زمرة من أحب محمدا وآل محمد مع محمد وآله يا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم. صدق الله العلي العظيم. Ayyuhal ikhwah, kita teruskan kembali tafsir Al-Baqarah kita yang sempat berhenti beberapa minggu yang lalu. Ayat yang kita baca malam ini dan malam-malam berikutnya masih banyak berkaitan dengan Nabi Allah Musa dengan menghadapi Bani Israel. Walaupun pada minggu yang lalu kita telah berbicara mengenai Nabi Allah Musa dalam Al-Quran. Bani Israel, ayat-ayat yang kita baca sebelum ini, begitu Allah menjelaskan kepada mereka mengenai nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan pada mereka. Begitu banyak nikmat Allah. Tetapi, dan akan kita mulai baca malam ini, tetapi Bani Israel setiap memperoleh nikmat selalu mereka kufuri nikmat itu. Bukan ketika menerima nikmat mereka bersyukur kepada Allah, tetapi setiap memperoleh nikmat mereka selalu mengkufuri nikmat tersebut, sehingga kelak akhirnya mereka mendapatkan kutukan dari Allah. Dan kutukan terhadap orang yang tidak mensyukuri nikmat itu bukan hanya untuk Bani Israel, tapi Allah tentukan untuk seluruh umat manusia. Kita membaca Sabak, negeri Sabak yang diberi oleh Allah berlimpah-limpah kekayaan, kenikmatan. Ketika mereka mengkufuri nikmat itu, spontan diganti oleh Allah sebagai bencana, siksa, dan azab. Karena ayat yang Allah janjikan, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Ayat itu berjalan untuk siapa saja, termasuk umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, termasuk kita semua ini. Apabila tidak mensyukuri nikmat, maka yang datang adalah gantinya nikmat itu ialah nikmat atau nikmah, artinya bencana, bala, musibah, wa na'udzubillah. Bani Israel termasuk umat yang begitu, setiap memperoleh nikmat mereka jawab atau mereka balas kenikmatan ini dengan kekufuran. Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan
Setelah Bani Israel diselamatkan oleh Allah melalui Musa ketika mereka menyeberangi lautan, Allah telah janjikan pada mereka setelah mereka selamat, Musa akan pergi menuju ke Tur Sina untuk memperoleh Taurat dari Allah, yang mana dalam Taurat itu akan dijelaskan semua perintah-perintah Allah dan larangan-larangan Allah terhadap mereka Bani Israel. Karena itu sebagian kaum mufassiri menyebutkan sebelum mereka menyeberangi lautan, kemudian setelah itu Fir'aun hancur, binasa, sebelum itu Taurat belum turun. Tapi Musa hanya mendapatkan perintah demi perintah kepada Allah dari Allah untuk disampaikan kepada Fir'aun dan bangsanya dan juga kepada Bani Israel. Tapi Allah janjikan setelah selesai Fir'aun, tugas Musa sekarang menghadapi Bani Israel saja, murni kepada mereka. Saat itu Taurat akan diberikan oleh Allah pada mereka. Karena itu Allah menyebutkan ketika telah kami janjikan, kami ambil perjanjian dengan Musa 40 malam, arba'ina lailatan. Kalau dalam surat Al-A'raf Allah sebutkan 30, tetapi kemudian ditambah 10. Dalam Al-A'raf Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Kami pernah janjikan, ngambil perjanjian dengan Musa untuk datang untuk mengambil Taurat itu dalam masa 30 hari. Kemudian kami ganapkan 30 tambah 10 sampai jadilah 40 hari. Fatamma miqatu rabbih 40 lailah. Ketika Musa pergi untuk menerima Taurat, Musa meninggalkan Bani Israel bersama saudaranya Harun untuk mewakili beliau menyelesaikan semua urusan pada Bani Israel. Karena itu terusan ayat Al-A'raf 142 tadi, wa wa'adna Musa 30 lailatan wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih 40 lailah wa qala Musa li akhihi Harun akhlifni fi qaumi wa aslih wa la tattabi' sabilal mufsidin. Jadi ketika Musa meninggalkan kaumnya ini, Musa letakkan dengan mereka Harun sebagai pengganti beliau. Ini kalau kita masih ingat hadis Rasulullah yang populer ketika beliau berbicara kepada Imam Ali, ama tarda an takuna minni bimanzilati Harun min Musa illa annahu la nabiyya ba'di. Tidakkah kamu cukup rela wahai Ali, puas bahwa kedudukanmu di sisiku bagaikan Harun di sisi Musa. Tetapi Al-Quran ketika membicarakan 40 hari masa Musa menerima Taurat dari Allah, Allah enggak sebutkan arba'ina yauman, tetapi Allah sebutkan arba'ina lailah, pakai malam. Kita mengetahui bahwa dalam sehari 24 jam kurang sekian detik itu adalah di bagian tertentu ada siang dan ada malam. Sehingga dalam bahasa Al-Quran dan pernah kita kaji, kadang-kadang ayam atau hari dalam Al-Quran kadang-kadang malah yang dimaksud siang hari, nggak masuk malamnya. Seperti firman Allah, siru fiha layaliya wa ayyama, berjalanlah di malam dan di siang hari. Tetapi Allah menggunakan, dan kebanyakan dalam istilah agama kita selalu digunakan peredaran hari dan semua ini digunakan dengan berkaitan dengan malam, bukan dengan hari atau dengan siang hari. Karena sebenarnya orang bisa mengetahui, dari orang yang paling rendah pengetahuannya sampai yang pandai, mengetahui kita sekarang berada di malam keberapa dalam bulan ini cukup ketika di malam hari melihat bulan. Di siang hari orang nggak bisa menentukan dengan melihat matahari itu sekarang kita di tanggal keberapa. Karena itu Al-Quran menggunakan layali, dan
Sebagian ulama lughah menyebutkan kalau disebutkan malam maka siang pasti masuk. Tapi kalau disebutkan ayam atau ya artinya siang belum pasti malamnya masuk. Karena itu kemudian Al-Qur'an menggunakan wa'adna Musa arba'ina lailatan, bukan arba'ina yauman. Dan karena itu hitungan dalam Islam itu adalah, dan juga tanggalan kita dalam Islam ini digunakan terbanyak hijriyah mengikuti qamar. Orang dari melihat di atas saja tahu ini bulan sekarang sekian berarti tanggal sekian, orang bisa memahami. Karena itu ketika Allah menyebutkan arba'ina lailah disebut malam pasti siang sudah masuk, disebut arba'ina yauman yang bisa diartikan siang, yauman belum pasti malamnya masuk. Wa wa'adna Musa arba'ina lailatan. Di situ Musa memperoleh Taurat. Sebentar lagi ayat berikutnya kita akan sebutkan Taurat Musa. Tetapi Bani Israel ketika diselamatkan oleh Allah sampai nyebrang dari sungai lautan itu, ketika mereka begitu keluar, seperti yang pernah kita baca kemarin dalam bicarakan Nabi Musa dengan Bani Israel, begitu mereka selamat dan menyaksikan Fir'aun tenggelam, belum selesai, belum capek mereka, belum istilah mereka, belum kering kaki mereka dari melewati laut itu, begitu mereka nyebrang, mereka melihat orang menyembah berhala. Spontan mereka minta pada Musa, ij'al lana alihan, berilah pada kami ya Musa Tuhan-Tuhan seperti mereka ini menyembah berhala-berhala. Sampai kemudian Musa salamullahi alaihi, beliau sangat marah ketika beliau mengatakan innakum qaumun tajhalun. Setelah mereka sampai minta asnam, minta berhala, ditolak oleh Musa, dikenalkan Allah, sudah sampai ditinggalkan oleh Musa di situ agar Harun menjaga mereka. Musa berangkat. Bahkan di ayat lain Nabi Musa berangkat lebih cepat, sehingga Allah menyebutkan ma'ajalaka an qaumika ya Musa, kok kamu cepat-cepat datang sendiri, mana kaummu yang kamu ingin ajak? Qala hum ulai ala athari, mereka akan datang sebelah denganku. Karena di dalam satu riwayat, dalam ayat lain nanti disebutkan Musa ketika ingin mengambil Taurat ini adalah membawa 70 orang pilihan dari pengikutnya. Tetapi ketika Musa berangkat di awal, ketika Allah bertanya kenapa kamu lebih mendahului, mana yang akan kamu ajak, Musa berkata yang akan bersamaku sebentar lagi menyusul dengan aku, tetapi wa ajiltu ilaika rabbi litarda, aku cepat-cepat datang untuk menerima agar memperoleh kerelaan darimu ya Allah. Wa wa'adna Musa arba'ina lailatan, ketika Musa berangkat Nabi Allah Harun ditinggalkan kepada mereka. Apa yang terjadi kepada Bani Israel? Thumma takhadtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Kalian ditinggal Nabi Musa cuma 40 hari, kalian sudah menyembelih anak sapi al-ijl. Nanti kita akan baca ijl ini dalam surah Thaha. Siapa yang buat, dari apa dibuat, kemudian diapakan oleh Nabi Musa ketika beliau kembali melihat umat ini sudah menyembah anak sapi itu. Kalau kita bertanya siapa yang membuat ijil itu, anak lembu atau anak sapi itu, Al-Quran menyebutkan orang itu bernama Samiri. Samiri ini pengikut Nabi Allah Musa yang termasuk jua setia. Dalam satu riwayat sebelum beriman dengan Nabi Musa, agama Samiri ini jua ialah menyembah sapi. Jadi akhirnya sudah beriman murni, kembali lagi kepingin kembali ke asalnya.
Bagaimana Allah menyebutkan mengenai yang membuat? Allah juga ketika Musa ingin kembali, Allah telah sampaikan kepada Musa bahwa umatmu yang sedang kamu tinggal sekarang ini, mereka telah kena fitnah sehingga menyimpang dari rel. 87 Allah berfirman dalam surat Thaha, ketika Musa kembali dengan marah sekali melihat umat semacam ini, mereka menyebutkan fakadzalika alqas-Samiri. Musa, yang membuatkan kepada kami ijil ini adalah Samiri. Terus fa akhraja lahum ijlan jasadan lahu khuwar faqalu hadza ilahukum wa ilahu Musa. Dia bentuk anak sapi. Anak sapi itu ada suaranya. Jadi bukan berarti bernyawa, tidak. Sering kita melihat benda punya suara, tapi bukan berarti dia seperti anak sapi sebenarnya bisa punya suara, tidak. Begitu Samiri membuat suara sesuatu di situ. Dari apa dibuat? Al-Quran menyebutkan bahwa Samiri membuat anak sapi, patung anak berbentuk anak sapi ini ialah dari perhiasan-perhiasan yang mereka dulu ambil dari wanita-wanita orang-orangnya Fir'aun, yaitu dari emas yang mereka kemudian kumpulkan, kemudian mereka buat dengan ini. Ada satu riwayat. Riwayat ini disebutkan dalam beberapa buku tafsir bahwa ketika Nabi Allah Musa berangkat, Nabi Allah Harun memerintahkan kepada semua orang-orang yang membawa perhiasan dan emas hasil dari yang mereka rampas dari wanita-wanita Fir'aun sana, pengikut-pengikut Fir'aun. Kata Nabi Musa, itu barang-barang yang gak diizinkan oleh Allah untuk kalian ambil, karena mengambilnya tidak dengan jalur yang diizinkan oleh Allah, pencurian ini. Karena itu kumpulkan semua dan kita bakar. Dalam riwayat itu disebutkan dari inilah kemudian Samiri membuat patung berbentuk anak sapi itu. Min huliyihim itu, walakinna hummilna awzaran min zinatil qaumi faqadhafnaha fakadzalika alqas Samiri. Dalam ayat lain Samiri ketika ditanya oleh Musa, ketika Musa datang melihat Bani Israel sudah menyembah anak sapi ini, Musa sangat marah sehingga Musa juga menegur saudaranya dengan keras, Harun. Walaupun Nabi Musa tahu bahwa Nabi Allah Harun bariun, artinya Nabi Allah Harun sudah melaksanakan tugasnya, tapi Nabi Musa ingin menampakkan kemarahan beliau terhadap saudaranya di depan orang-orang ini supaya mereka sadar bahwa masalah ini masalah besar, sehingga aku menghadapi seperti Harun yang juga Nabi harus aku katakan kalimat-kalimat semacam ini. Katanya sampai Nabi Musa itu megang jenggot saudaranya Harun. Kenapa kamu biarkan umat ini semacam ini? Kata Nabi Allah Harun, aku telah sampaikan semua, tapi mereka menganggap aku lemah dan ingin membunuhku. Ungkapan Musa terhadap Harun sekeras ini bukan berarti Musa menuduh Nabi Allah Harun, tidak. Tapi Nabi Allah Musa ingin menampakkan di depan mereka bahwa masalah yang mereka perbuat ini masalah dahsyat, sangat-sangat biadab. Katanya Nabi Allah Musa, afala yarawna an la yarji'a ilaihim qawlan wa la yamliku lahum darran wa la naf'a. Padahal sapi yang mereka sembah ini ijil tidak ada memiliki kehidupan, enggak bisa membawa manfaat, enggak bisa membawa madarat seperti arca-arca lain atau
patung-patung lain yang disembah oleh orang. Selesai. Nabi Musa ketika melarang mereka pun mereka berkata, tidak, tetap kami sembah ini sampai Musa kembali. Sekali lagi, yang membuat Samiri, ia buat dari perhiasan dan emas. Dan semenjak hari itu bangsa Israel, Yahud sampai hari ini, sampai entah akhir akan datang kiamat ini, mereka adalah penyembah harta. Al-haq indahum al-quwwah wal mal. Kekuatan bagi mereka itu harta, kebenaran bagi mereka itu harta atau kekuatan. Ada seorang Yahudi sendiri yang membongkar kejelekan-kejelekan Yahud, menulis kitab pada tahun 70-an. Kitab itu bernama Al-Yahud Wara'a Kulli Jarimah. Yahud dibalik semua kriminal yang terjadi di dunia. William Carr, pengarang itu mengatakan, ia mengatakan bahwa mazhab Yahud dari dulu sampai sekarang seterusnya adalah cuman harta. Untuk memperoleh ini, kekuatan dan harta. Untuk memperoleh ini, mereka akan lakukan apapun, walau menjual istri, menjual orang tuanya, menjual apapun, nggak penting. Yang penting yang diperoleh adalah akan mereka peroleh. Yang mereka cari akan mereka peroleh. Yang membuat Samiri dibuat dari perhiasan. Ketika Nabi Musa bertanya, kenapa kamu buat ini? Ia mengatakan begini, qala basurtu bima lam yabsuru bih faqabattu qabdatan min atharir rasul fanabadtuha wa kadzalika sawwalat li nafsi. Ini ada dua pendapat dalam mengatakan Rasul sini. Katanya ketika lautan membelah itu, Nabi Musa membawa Israel, di situ Jibril ikut hadir. Karena dekatnya Samiri kepada Musa, sehingga Samiri bisa melihat juga Jibril. Jadi pengikut yang dekat sama Musa Samiri ini asalnya. Tapi orang ketika memilih kebenaran, kemudian hidup dengan kebenaran, tapi tujuannya bukan kebenaran, untuk tujuan sesuatu, pasti dia akan tergelincir dari kebenaran itu. Pasti, siapapun dia. Karena yang ingin memperoleh kebenaran yaitu hak, dan hidup dengan hak harus karena hak, bukan karena yang lain. Kalau karena sesuatu, karena jabatan, karena harta, pasti dia walau sudah hampir sampai kemanapun akan tergelincir. Dan contohnya begitu banyak dalam Al-Quran maupun dalam riwayat demi riwayat. Termasuk ulama yang pernah kita bicarakan, Bal'am bin Ba'ura, yang sudah memiliki sekian tinggi kedudukannya dalam ilmu, mengetahui beberapa rahasia asma'ullahil husna dan ismullahil a'zam, toh ia tergelincir di zaman Nabi Musa juga. Aku melihat bekasnya Jibril, tanah yang diinjak oleh Jibril aku ambil, dan itulah sehingga aku bisa mengeluarkan suara dari pedet atau dari anak sapi yang kubuat itu. Wa kadzalika sawwalat li nafsi. Nafsi ini aku dihias, dibuat, aku diganggu oleh hawa nafsuku, aku diinstruksikan oleh hawa nafsu jiwaku, sehingga aku membuatkan semacam ini. Yang membuat Samiri dibuat dari perhiasan, emas dan semuanya. Apa sikap Nabi Musa melihat penyelewengan ini? Apakah cukup Nabi Musa berkata, jangan kamu lakukan lagi? Nabi Musa memberikan satu pelajaran yang dahsyat kepada Samiri, pembuat berhala ini. Dalam satu ayat ini disebutkan ada 3 sanksi yang Allah berikan kepada Samiri. Allah berfirman, masih Taha 97, qala fadhhab, khitabnya ditujukan kepada Samiri, qala fadhhab fa inna laka fil hayati an taqula la misas wa inna laka maw'idan lan tukhlafah wanzur ila ilahik
alladzi dhalta alaihi akifa lanuharriqannahu thumma lanansifannahu fil yammi nasfa. Pertama sanksi yang diberikan Nabi Musa kepada orang ini, izhab, diusir. Tidak boleh hidup lagi di masyarakat Bani Israel, diusir, dijauhkan dari Bani Israel. Kemudian fa innalaka fil hayati an taqula la misas, diusir. Kemudian kamu dalam hidupmu ini nanti selalu kamu akan teriak, jangan megang, jangan megang, jangan megang. Para mufassirin menyebutkan apa yang dimaksud la misas, karena saya maksud itu memegang. La misas, jangan ada yang menyentuh, memegang. La misas di sini memiliki beberapa arti. Musa salamullahi alaihi, Nabi Allah Musa, ketika mengusir mengatakan idhab, Nabi Allah Musa menjadikan Samiri orang yang keji, orang yang najis, orang yang kotor, sehingga semua masyarakat menjauhi, tidak ada orang yang mendekati dia, dan dia tidak mau juga didekati orang karena sudah malu, dia lari jauh ke Sahara. Sehingga la misas, tidak ada yang menyentuhnya, dan dia juga nggak pernah menyentuh orang jauh. Kena usir dia. Matrud, ini kalimat la misat. Fala yuqarribuhu ahad, fala yaqtarib min ahad. Dia tidak didekati seorang siapapun, dia lari dari keluarganya, dari rumahnya, dari semua, tinggal sendiri jauh. Karena orang sudah, ketika diusir oleh Musa, dia menjadi orang yang najis dan keji. Kedua arti la misas, dia ketika diusir oleh Nabi Musa mendapatkan kutukan langsung dari Nabi Allah Musa, sehingga dia memperoleh satu penyakit. Penyakit itu ialah tersembunyi, nggak nampak, tapi begitu kena sentuh sesuatu dia akan teriak, merasakan sakit. Disentuh orang atau kesentuh apapun badannya, dia akan teriak la misas, jangan sampai ada yang menyentuh saya. La misas, ini arti kedua. Arti ketiga, dia terkena penyakit jiwa, sehingga dia bukan kalau disentuh orang sakit, bukan sakit badan tapi sakit jiwa, sehingga dia kena was-was, takut. Setiap melihat orang dari jauh sudah teriak la misas, la misas, la misas, jangan menyentuh. Seperti orang yang gila, ketakutan, kena penyakit jiwa, tidak mau melihat orang, tidak mau dilihat orang. Setiap dilihat dia takut orang menyentuh dia. Begitu besar was-wasnya. Innalaka fil hayati an taqula la misas. Kedua, sanksi yang diberikan oleh Nabi Allah Musa kepadanya, wa innalaka mau'idan lan tukhlafa. Artinya Nabi Musa menyampaikan kepada dia, selain tadi diusir, kedua, kamu akan memperoleh sanksi dan siksaan dari Allah di hari kiamat. Dia sudah diberitahu oleh Allah, nggak pernah akan lepas kamu dari sanksi Allah kelak di hari kiamat. Apapun yang kamu hadapi di dunia ini belum selesai. Sebentar lagi siksaanmu dahsyat di hari kiamat, dan gak pernah dilepaskan kamu oleh Allah. Innalaka fil hayati an taqula la misas. Kedua, wa innalaka mau'idan lan tukhlafa. Sebagaimana orang masih di dunia diberi kabar gembira, tempatmu surga, surgamu menantimu di dunia, di akhirat. Dia akan memiliki satu kegembiraan dalam kehidupan seperti yang sama, merupakan siksaan yang dahsyat ketika ia masih hidup. Telah diberitahu oleh Nabi, tempatmu neraka, siksaan tidak akan lepas darimu sebentar lagi. Ketiga, sanksinya yang Nabi Allah Musa berikan ialah Nabi Musa ingin mengenyahkan apa yang dilakukan oleh Samiri, sehingga Nabi Musa berkata, wandur ila ilahik. Yang ketiga, lihat Tuhan yang kamu anggap Tuhanmu ini. Anak sapi ini, endur alladzi dhalta alaihi akifa, yang kamu sembah sujud situ, lanuharriqannahu, akan saya bakar.
Setelah saya bakar akan saya hancurkan, abunya pun akan saya lempar ke laut supaya tidak ada lagi orang mengenang ijil itu. Undur ila ilahik alladhi dhalta alaihi akifa lanuharriqannahu, akan kubakar. Dalam salah satu buku tafsir ada pertanyaan, kalau dibakar berarti suara yang ada disebut Al-Quran tadi betul-betul itu anak sapi jadi anak sapi, ada dagingnya, ada darahnya, ada bisa bersuara. Kalau enggak, apa yang diartikan benda kok dibakar? Para mufassirin menyebutkan yang dibakar tidak harus benda nyawa hidup semacam itu, tapi yang dibakar juga bisa benda mati, dan yang lebih mahal dari urusan dibakar akan terbakar atau tidak, yang lebih mahal apa yang dilakukan Nabi Musa di sini ialah ingin mengenyahkan, ingin menunjukkan bahwa ini enggak berarti, akan saya bakar apapun yang terjadi. Dan ada juga yang menjawab, ya anak sapi itu dibuat bukan semuanya dari perhiasan, tapi ia dipoles dengan perhiasan yang dalamnya juga bisa bukan dari perhiasan sehingga mampu untuk dibakar. Al-muhim, dari perhiasan murni atau di sana ada kayu dan yang lainnya kemudian dihias atau disepuh dengan perhiasan tadi, apapun ijil tadi anak sapi itu, kata Nabi Musa, lanuharriqanna, akan kami bakar di depan mereka. Kemudian setelah dibakar, abunya pun akan dibuang ke laut supaya tidak ada lagi orang mengenang kebobrokan dan kejelekan ini. Ini berkaitan dengan ijil yang disembah oleh mereka. Tsumma takhattumul ijla min ba'dihi. Ketika Allah menyebutkan kemudian kalian menjadikan ijil anak sapi itu sebagai Tuhan kalian dan semuanya, wa antum zalimun, ketika kalian berpaling dari Allah yang memberikan sekian nikmat kepada kalian, kemudian menuju kepada berhala yang tidak memiliki kemampuan apapun, perilaku semacam ini adalah perilaku kezaliman. Karena itu Al-Quran menyebutkan syirik itu adalah zalim yang paling besar. Inna syirka la zulmun azim. Gak ada zalim yang lebih dahsyat dari mensekutukan Allah. Karena itu Nabi Musa mengatakan, Al-Quran mengatakan, tsumma takhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Tetapi Allahu Akbar, luasnya rahmat Allah. Allah masih menyebutkan tsumma afauna ankum min ba'di dzalika la'allakum tashkurun. Nanti sebentar lagi Allah akan sebutkan bagaimana Allah memerintahkan cara tobat mereka. Tapi Allah dahului tsumma afauna ankum. Allah, kemudian kami maafkan kamu. Kenapa kami maafkan? La'allakum tashkurun, supaya kalian kemudian berterima kasih kepadaku. Oke, kemarin aku berikan bermacam-macam nikmat, kamu gak mensyukuri. Sekarang aku berikan sanksi, setelah ini kamu mau syukur, mau saya maafkan. Supaya apa? Supaya bersyukur. Kenapa supaya bersyukur? Karena kalau mereka mau bersyukur, dikasih lagi oleh Allah nikmat. Jadi Allah ketika menyuruh hambanya untuk bersyukur itu artinya Allah sedang ingin berkata, akan kutambah nikmat, ayo cepat kamu bersyukur. Tsumma afawna ankum. Ini yang selalu kita mengatakan, wa rahmatuka arja indana min a'malina. Rahmatmu yang lebih kami harapkan dari semua amalan kita. Ini yang selalu kita mengatakan, wa maghfiratuka awsa min dzunubina. Ampunanmu ya Allah lebih luas dari semua dosa ini. Sering saya bawakan hadis qudsi ketika Allah berfirman, Ibnu Adam, khalaqtuka fata'bud ghairi, a'taituka fatashkur ghairi, khairi ilaika nazil, syarruka ilayya sa'id. Anak Adam, kata Allah, aku yang menciptakan kamu,
tapi engkau menyembah selainku. Allah yang disembah manusia ini macam-macam. Sekarang sudah bukan berhala dari besi, dari emas, dari kayu. Ada berhala jabatan, ada berhala dolar, ada berhala macam wanita, macam-macam disembah manusia. Katanya Allah, aku yang menciptakan kamu, tapi engkau menyembah selainku. Aku yang memberikan nikmat kepadamu, tapi engkau bersyukur bukan kepadaku. Khairi ilaika nazil, setiap hari rahmatku, kebaikanku turun kepadamu. Wa syarruka ilayya sa'id, setiap hari laporan jelekmu yang naik kepadaku. Hadits qudsi ini akhirnya panjang. Akhirnya Allah berfirman begini, tetapi hai anak Adam, kalau kamu kembali kepadaku mohon ampun, walau engkau membawa dosa sebilangan pasir di bumi ini, kemudian datang minta ampun kepadaku, ghafartuka fala ubali, aku ampuni kamu, aku gak peduli apapun. Disebutkan di zaman Nabi Musa ada seorang pemuda yang terlalu melanggar perintah Allah. Hidupnya adalah maksiat. Ditegur berkali-kali oleh Musa, sudah tidak mendengarkan. Padahal dia pengikutnya. Sampai pada batas oleh Musa orang itu diusir agar gak kumpul orang sudah. Dia pergi diusir sampai ke gunung yang jauh gak kumpul orang. Setelah berapa lama Musa mendapatkan wahyu dari Allah, Musa, ada hambaku yang soleh wafat di tempat terpencil, tolong kamu sembahyang, salati ia. Nabi Musa berangkat. Ketika sampai di tempat itu ternyata ini pemuda yang kuusir ya Rabb, yang disaksikan semua orang melakukan perbuatan yang paling durjana. Nabi Musa angkat tangan, ya Allah, gak menawar perintahmu, tapi ini hambamu yang kamu lebih mengetahui yang kami usir. Iya betul, tapi ia telah datang kepadaku dengan penuh menyesal, karena itu aku terima dan aku jadikan ia orang saleh. Ghafartuk fala ubali. Karena itu kemudian putus asa terhadap ampunan Allah, putus asa terhadap rahmat Allah merupakan dosa besar dan yang paling besar. Thumma afawna ankum min ba'di dzalik la'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Wa idh atayna Musa al-kitaba wal furqana la'allakum tahtadun, ketika kami berikan kepada Musa al-kitaba, Taurat, wal furqana, Taurat itu juga. Kalimat al-furqan di sini kalau arti letternya yang memisah, memisah mutlak. Karena itu perang Badar oleh Al-Quran disebutkan Yaumal Furqan, hari pemisah antara hak dan batil. Sementara yang amat terkenal kalimat Al-Furqan itu ialah digunakan untuk Al-Quran. Apakah kemudian Taurat Musa juga dinamakan Furqan? Ketika Allah berfirman wa idh atayna Musal kitaba wal furqana, para mufassirin menyebutkan Taurat Musa juga Al-Furqan dalam arti dalam Taurat itu juga ada perintah-perintah Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang dalam Taurat itu apabila dibaca di sana pun merupakan furqan, pemisah antara hak dan batil. Seluruh kitab yang Allah turunkan dalam arti semacam ini furqan, karena isi Alkitab yang Allah turunkan pasti di dalamnya adalah pemisah antara hak dan batil. Karena itu kemudian mereka mengatakan Al-Furqan di sini juga sama, yaitu adalah Al-Taurat. Karena Allah dalam surat Al-Anbiya ayat 48 Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad atayna Musa wa Harun al-furqana wa dhiya'an wa dzikran lil muttaqin.
Kami telah berikan kepada Musa dan Harun Al-Furqan. Karena itu Al-Furqan di sini arti pertama, ya kandungan isi Taurat itu pemisah antara hak dan batil. Kedua, yang dimaksud Al-Furqan di sini ialah mukjizat-mukjizat Musa yang Allah berikan kepada beliau. Beliau punya tangan yang seperti kami sampaikan minggu yang lalu, tangannya ada tongkatnya dan macam-macam mukjizat. Mukjizat itu pemisah antara hak dan batil, karena datangnya mukjizat adalah sesuatu yang di luar kemampuan akal manusia, sehingga mukjizat itu merupakan bukti kenabian seorang nabi, dan bukti itu merupakan pemisah antara hak dan batil. Walaqad wa idz atayna Musal kitaba wal furqana la'allakum tahtadun. Allah ketika menurunkan kitabnya memang tujuannya agar orang memperoleh petunjuk dan hidayah melalui kitab tersebut. Al-Quran kita pun begitu, Allah berfirman, hudan lil muttaqin, hudan linnas, sebagai petunjuk untuk umat manusia. Karena itu ketika Allah menyebutkan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, huda di sini adalah petunjuk Allah. Apa petunjuk itu? Nabi yang diutus atau kitab yang diturunkan itu sebagai petunjuk. Karena itu Allah menyebutkan kami telah berikan kepada Musa Tauratnya sebagai apa? La'allakum wahai Bani Israel, agar kalian bisa memperoleh petunjuk melewati Taurat yang dibawa oleh Musa. Ada al-awamir, perintah, dan ada an-nawahi, larangan demi larangan. Kembali kepada penyembah berhala, penyembah anak sapi tadi, yang akhirnya diampuni oleh Allah. Tapi mereka ada perintah taubat untuk mereka khusus karena mereka telah mensekutukan Allah. Ayat berikutnya, wa idz qala Musa liqaumihi, ketika Musa berkata kepada umatnya, kaumnya, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla, kalian telah menzalimi diri kalian ketika kalian menyembah anak sapi ini. Seperti yang ayat sebelumnya tadi juga Allah mengatakan tsummattakhattumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Di sini pun ya qaum innakum zalamtum anfusakum. Ada puluhan ayat dalam Al-Quran yang menyebutkan orang yang melimpang dari keril Allah, ketentuan Allah, orang itu sedang mendolimi dirinya sendiri. Kalau menyimpangannya, mensekutukan, maka zalim yang ia sandang adalah merupakan kedoliman yang paling besar dan dahsyat. Ya qaum innakum zalamtum anfusakum. Ini takbir indah. Alangkah kejinya seseorang kalau ia mendolimi dirinya sendiri. Orang berbuat nyeleneh pada yang lain, zalim pada yang lain, itu pun dilarang oleh Allah, tapi mungkin masih punya alasan walaupun gak bisa diterima. Tapi aneh, yang paling aneh ialah orang yang semestinya menjaga dirinya, tetapi orang itu malah mendolimi dirinya sendiri, meletakkan bukan pada tempatnya. Ya qaum innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijl, ketika kalian menjadikan anak sapi ini sebagai Tuhan. Karena ini merupakan kesalahan, kalian telah menzalimi diri kalian sendiri, maka fatubu ila bari'ikum, taubatlah kepada bari'ikum, artinya pencipta kalian, yang mewujudkan kalian. Kalimat bari dalam Al-Quran ini, kalimat bari itu adalah salah satu ismun min asma'illahil husna. Dalam surat Al-Hasyr kita pernah membaca, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, huwallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Sebagian mufassir mengatakan Allah menyebutkan kalimat bari yang artinya khalik, mujid, yang menciptakan, mengadakan, ada 3 kali. 1 kali dalam Al-Hasyr ayat 24 tadi, huwallahul khaliqu al-bari'u.
Dan yang 2 dan 3 dalam surat yang sedang kita baca ini. Pertama, fatubu ila bari'ikum. Di sini pun Allah menggunakan kalimat bari, enggak menggunakan fatubu ila rabbikum, fatubu ila Allah. Tapi Allah yang mengatakan, ingat, yang menciptakan kalian itu Allah. Kenapa pergi menyembah kepada sesuatu yang kalian ciptakan? Kenapa mencipta? Enggak menyembah yang menciptakan kalian. Fatubu ila bari'ikum, taubatlah kepada Allah pencipta kalian. Orang mungkin bertanya, orang kalau taubat kan pasti sama Allah. Masa ada orang taubat enggak sama Allah? Kalau cukup dikatakan fatubu, bertobatlah, sudah bisa difahami. Orang taubat pasti pada zat yang akan memberikan ampunan. Tetapi Allah tegaskan di sini fatubu ila bari'ikum, kepada Tuhan kalian, pencipta kalian. Limadza? Ada juga taubat yang riya, bukan kepada Allah. Ada orang mengangkat dirinya dan mengatakan taubat, tapi di waktu yang sama ia mengejek Allah. Karena itu kalau taubat fokus hanya kepada Allah, karena cuma Allah yang bisa mengampuni dosa. Jangan kita angkat tangan bertaubat tapi kita nggak taubat sebenarnya, cuman kita mengibuli orang lain, dusta pada diri sendiri. Dan banyak hal ini artinya jangan sampai dalam taubat pun riya, percuma. Jangan sampai istighfar pun riya, percuma. Fatubu ila bari'ikum. Tetapi taubat yang Allah perintahkan mereka agar taubat kepada Allah, taubat yang aneh sekali. Taubat ini aneh sekali. Umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi diberi oleh Allah keistimewaan kalau taubat ialah menyesali kesalahannya dan kemudian mohon ampun kepada Allah, selesai. Tapi taubat yang ini untuk Bani Israel Allah sebutkan begini, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Bunuh diri kalian. Syarat tobatnya dari menyembah berhala, dari anak sapi ini bukan cukup angkat tangan menangis memohon, tidak. Tapi caranya ialah yang menyembah harus dibunuh. Itu tobatnya. Dan itu cuma syariat Nabi Musa salamullahi alaihi. Dalam satu riwayat disebutkan dalam buku-buku tafsir, karena bukan semua mereka menyembah anak sapi ini, ada juga yang nggak menyembah, maka diwajibkan yang tidak menyembah itu membunuh yang menyembah. Jadi dipertemukan, karena dalam Durrul Mansur mereka datang pada Nabi Musa, kami mau taubat, cara taubatnya bagaimana? Kata Nabi Musa, cara taubatnya yang tidak menyembelih, yang tidak menyembah, membunuh yang menyembah, dan itu taubatnya. Jadi dikumpulkan mereka membunuh. Tapi di sini bukan membunuh diri sendiri, bunuh diri tidak, tapi dihukum harus dibunuh. Yang membunuh ialah orang-orang yang tidak menyembah. Dalam riwayat itu ketika mereka sampai ada 10.000 yang disembelih, yang dibunuh. Dalam riwayat itu Nabi Musa dan Harun berdoa terus sama Allah ketika ini terjadi pelaksanaan taubat ini, berdoa sambil menangis, sampai datang firman Allah kepada Musa, Musa, selesaikan. Yang sudah mati ku ampuni dosanya, selesai. Yang belum mati pun sudah ku ampuni dosanya, selesai. Walaupun ada pendapat kedua, disuruh bunuh ini bukan berarti bunuh sebenarnya, tapi sebagai ujian diperintahkan harus membunuh. Setelah mereka siap mau membunuh, datang firman Allah, aku telah ampuni kalian. Seperti perintah Allah terhadap Nabi Ibrahim untuk menyembelih putranya Ismail sebagai ujian. Ketika hampir dilaksanakan, dibebaskan oleh Allah dengan firman-Nya bahwa kami telah selesai ujianmu wahai Ibrahim.
Jadi ada dua pendapat. Kalau dikatakan pendapat yang pertama bahwa membunuh sebenarnya harus dibunuh mereka penyembah berhala ini, itu syariat Nabi Musa berbeda dengan syariat kita. Walaupun syariat kita pun yang dibawa oleh Sayyidil Wujud Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ada juga hukum semacam itu. Hukum apa? Hukum orang yang murtad dalam Islam harus dibunuh. Dia muslim, ketika ia murtad diminta untuk taubat. Ketika tidak taubat, dia telah menganggap tiada Allah, tiada Rasulullah, tiada Quran, tiada semuanya, enggak ada hari kiamat, enggak ada semuanya. Usul dalam Islam, percaya Allah, percaya Nabi Muhammad, percaya hari kiamat, sudah dia keluar enggak mau, maka hukum murtad dalam Islam masih ada. Murtad itu ialah dibunuh. Kalau kita lihat hukum yang ada di umat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi ketika murtad, hampir sama dengan hukum yang telah Allah berikan kepada Nabi Musa ketika mereka dulunya pengikut Nabi Musa, akhirnya menjadi penyembah berhala, meninggalkan Allah dalam mengesahkan Allah, mereka mendapatkan sanksi untuk membunuh dan dibunuh. Innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Walaupun kemudian ahli-ahli sufi dan tasawuf menyebutkan batikan jiwa kalian, artinya bunuh hawa nafsu kalian kalau ingin pergi menuju kepada Allah. Dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Dua kali Allah ulangi kalimat bari, dan diberi nisbah dhamir, nisbatnya dhamir, idhofahnya kepada mereka. Pertama Allah menyebutkan fatubu ila bari'ikum. Kedua dzalikum khairul lakum inda bari'ikum. Perbuatan tobat yang Allah perintahkan kepada kalian itu adalah itu yang terbaik di sisi Allah pencipta kalian. Al-Allamah Tabatabai dalam tafsir Mizannya menyebutkan bahwa digunakan kalimat barik di sini sebagai li'itharatil mahabbah, untuk menampakkan cintanya Allah walau masih terhadap orang semacam itu. Allah ingin mengatakan, hambaku, seperti aku penciptamu yang ingin mewujudkan kamu agar hidup, aku juga yang memerintahkan untuk kamu kembali agar kamu mati. Ketika aku ciptakan kamu dengan kecintaanku, ketika aku perintahkan kamu bunuh kalian, harus kalian dibunuh, meninggalkan dunia ini pun dengan perintahku karena kecintaanku, karena mati kalian sekarang ini khairun lakum, karena kalian kembali sudah tidak punya dosa lagi. Orang kalau mendapatkan bencana di dunia, mudah-mudahan kita nggak mendapatkan bencana, tetapi kalau jaminan di akhirat pasti selamat, maka bencana dunia itu ringan apapun yang ada. Karena tidak ada kejelekan kalau akhirnya surga, seperti nggak ada kenikmatan kalau akhirnya neraka. Wa ma syarrun bi syarrin ba'dahu jannah. Enggak ada. Apabila, karena itu mengatakan dzalika khairul lakum dzalikum khairul lakum inda bari'ikum, untuk memperoleh taubat dari Allah sehingga pulang menuju kepada Allah dengan bersih, tidak memiliki taubat apapun yang terjadi, dzalika khairul lakum. Kalau dapat ampunan dengan cara memperoleh sedikit kesulitan atau sampai mengakhiri kehidupan, maka itu murah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi, ini berkaitan tobat, apalagi bukan masalah dosa dan tobat, tetapi masalah kedudukan di akhirat. Untuk memperoleh itu di sini semua murah. Rasul sallallahu alaihi wa alihi, beliau pernah berkata, bersabda kepada cucunya yang beliau cintai, Abi Abdullah al-Husain, Husain, kamu akan memperoleh kedudukan tinggi di sisi Allah, tapi kamu harus memperoleh melewati pintu syahadah.
Jadi Imam Husain akan memperoleh kedudukan yang tinggi itu harus melalui syahadah. Karena itu Abi Abdillah al-Husain, apapun yang beliau hadapi, beliau anggap ringan. Karena untuk memperoleh itu, dzalikum khairun lakum. Anaknya yang umur 6 bulan dipangku, dilempar anak panah, langsung bergetar dan mati. Diangkat oleh Imam Husain, hawwana alaik annahu bi'ainillah. Ini sedikit bagiku ya Allah, karena ini dalam jalanmu. Habis semua keluarganya 17 di hari yang sama, habis semua, keponakan, anak, semua habis. Tinggal sendiri. Ketika anak panah sampai persis ke mulut beliau, salamullah ala Abi Abdillah. Ketika begitu darah segar keluar dari mulut suci beliau yang sedang dicium Rasulullah, beliau ambil darah ini, kemudian beliau berkata, salamullah ala Abi Abdillah, inna hadha fika laqalil. Ini ya Allah di jalanmu sangat sedikit, galil. Ini yang disebut bahwa semua yang di sisi Allah ada jaminan baik, maka untuk memperoleh itu, dzalikum khairul lakum. Enak. Ini yang disebutkan oleh Sayyidah Zainab juga. Ketika memeluk jasad suci Imam Husain sudah tidak lagi berkepala dengan perlumuran darah. Ketika Sayyidah Zainab memeluk, beliau cuma mengatakan, Allahumma taqabbal minna hadzal qurban. Terimalah pengorbanan ini ya Allah. Ini yang dikatakan oleh Sayyidah Zainab ketika Ibn Ziyad mempermainkan kepala Imam Husain dengan mengejek, lihatlah hai Zainab, apa yang Allah perlakukan kepada saudaramu Husain. Apa yang kamu lihat ini? Kata Siti Zainab, ma ra'aitu illa jamila. Aku lihat keindahan di sini. Indah, kepala terputus, darah mengalir, diperlakukan dengan hina. Tetapi kata Siti Zainab, ma ra'aitu illa jamila. Aku enggak lihat kecuali keindahan. Karena ini akan memperoleh kedudukan tinggi di sana, maka untuk semua ini indah jalannya. Dzalikum khairul lakum 'inda bari'ikum fataba 'alaikum. Allah akan memberikan taubat. Tubuh tadi pertama perintahnya, di sini taba. Ini yang pernah kita bahas, orang tidak bisa mengangkat tangannya untuk taubat, menangis menyesali dosanya kalau enggak pemberian dari Allah. Pemberian pertama dari Allah ketika kita melaksanakan, ketika kita mohon, baru fataba alaikum. Kamu datang minta taubat, aku taubati. Ini yang Allah tadi sebutkan, ghafartuka fala ubali. Aku ampuni dan gak pernah aku berdulikan. Innahu huwat tawwab ar-rahim. Dia adalah zat yang menerima taubat, dan dia adalah zat yang maha rahmat. Semua kecil kalau kita bicara rahmat Allah. Salah satu doa tawaf entah yang keberapa itu kan ada doanya. Ya Allah, liya jabal minal khataya, liya jabal minal dhunub, walaka jabalun minal af, walaka jabalun minal maghfirah. Aku punya gunungan dosa, bergunung-gunung dosaku, bergunung-gunung kesalahanku, tapi rahmat dan ampunanmu juga bergunung-gunung mengalahkan semua dosaku. Tawwab Rahim. Kalau sudah kita meyakini rahmat ini, selesai. Semua di hadapan rahmat Allah kecil, la syai'. Karena itu orang ini paling kaya ketika masih menyandang rahmat Allah. Pernah saya sampaikan, saya akhiri dengan cerita yang pernah saya sampaikan mungkin berkali-kali. Ketika Nabi Isa, beliau seorang nabi yang terkenal, terus berjalan terus. Ketika Nabi Allah Isa dalam salah satu perjalanannya hujan deras sekali. Beliau akhirnya ingin meneduh. Persis berjalan di tepi gua. Beliau pergi ke gua untuk berteduh. Ketika masuk di gua itu, ternyata gua itu penuh dengan satu singa besar memenuhi gua itu. Gak ada tempat beliau untuk berteduh. Beliau keluar dari pintu gua itu, kemudian beliau angkat tangan, ya Allah, ja'alta likulli syai'in ma'wa, fa aina ma'waya.
Kamu telah berikan, kamu tentukan segala sesuatu makhlukmu punya tempat berlindungnya. Aku di mana berlindungku? Ini mau hujan berlindung sini pun nggak ada lagi sudah. Fa aina ma'waya? Tempat berlindungku kemana? Allah berfirman kepada Isa, ya Isa, ma'waka fi mustaqarri rahmati. Tempat berlindungmu cukup dalam keluasan rahmatku. Tidak ada orang yang nggak bisa berlindung di bawah rahmat Allah. Wa rahmati wasi'at kulla syai'. Karena itu Allah menyebutkan sifatnya innahu huwat tawwabur rahim. Dia adalah zat yang menerima taubat dan rahim, maha rahmat. Belum selesai kita kajian kita terhadap Bani Israel. Minggu depan masih akan kita teruskan, atau mungkin minggu depan kita akan masuk dalam hari-hari Muharram. Tapi cerita-cerita dalam surat Baqarah masih tetap akan kita baca, dan ayat-ayatnya masih berkaitan dengan Nabi Allah Musa dan Bani Israel. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.